Halo, Swastiastu Pak. Ya, apa kabar hari ini Pak? Hari ini baik Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Ya, sekarang baik juga Pak. Tapi sepertinya hari ini Bapak mengalami masalah. Saya lihat dari tadi pagi Bapak itu murung wajahnya Pak. Apa kira-kira yang Bapak rasakan hari ini Pak? Hari ini memikirkan masalah sebelumnya. Kemarin hari Sabtu, hari Jumat dan hari Sabtu itu saya menemukan siswa kelas tinggi, itu kelas 5, Ya. itu udah mulai saya lihat kenakalannya begitu Pak. Jadi dia sering bergerombol dengan temannya, berbentuk seperti suatu apa ya, kalau istilahnya sekarang itu geng gitu. Jadi mereka tuh satu sama lain tuh punya temannya itu saja, tidak berbaur dengan teman yang lain itu saya dapat. Kemudian satu saat hari Sabtu itu saya berusaha mencari tahu kenapa bisa siswa ini kenapa dia selalu bergerombol gitu. Saya penasaran kenapa, saya takut ada masalah apa atau mereka berkelahi. Ternyata tidak, mereka baik-baik saja dengan temannya. Cuma yang saya temukan ternyata mereka melakukan sesuatu yang hanya boleh lakukan orang dewasa begitu. Dan mereka membawa satu alat itu yang kayak rokok tapi elektrik itu Pak. Ya itu saya ketahuan, mereka baru pertama kali saya ketahuan. Mungkin iseng-iseng atau bagaimana dari kakaknya di rumah gitu. Nanti itu dibawa dan ketahuan sama saya Pak gitu. Jadi dari sana saya memikirkan lumayan juga sih kalau udah tingkat seperti itu, kenakalannya harus mendapat perhatian dan tindakan yang tegas gitu atau serius gitu dari. Itu di kelas berapa Pak? Kelas 5, kelas tinggi gitu ya. Padahal baru kelas 5 ya, tapi sudah lumayan ini ya. Mungkin karena mereka masih penasaran gitu ya apa itu vape gitu. Ya, itu mungkin mereka penasaran, nggak tahu, mungkin gininya kita harus memberi edukasi yang lebih lah khusus lah untuk mereka aja. Oke, sebelumnya Bapak sudah sempat melakukan tindakan-tindakan Pak di kelas 4 ini Pak? Kalau untuk vape itu kan karena tidak ada di materi kan belum kita jelaskan gitu. Tapi karena masalah ini mungkin saya berpikir untuk memberikan edukasi khusus tentang vape itu, tentang alat bahayanya vape atau apa gitu. Perlu melakukan edukasi yang pertama. Ya, edukasi harus itu Pak. Ya. Berarti untuk yang selanjutnya ada kira-kira hal lain yang Bapak lakukan di kelas untuk menangani masalah siswa yang nakal ini Pak? Kalau sebelumnya kenakalannya selalu ditindak dengan baik Pak. Misalkan pelanggaran itu kan kita sudah ada komitmen di kelas. Jadi kalau ada melanggar seperti ini, hukumannya ini atau sanksinya seperti ini, ada pembinaan konseling, ada pendampingan khusus lah untuk mereka mendapat perhatian khusus gitu. Kalau sebelumnya sudah dilakukan dengan baik. Cuma hal ini adalah hal yang baru gitu. Hal baru. Berarti sebenarnya sudah dilakukan dari konseling itu Pak ya? Ya. Kemudian dengan cara edukasi yang Bapak akan lakukan nanti gitu Ya, ya? kata edukasi itu harus penting gitu. Nah, yang paling berperan kira-kira Pak, tindakan apa kira-kira yang Bapak lakukan selain yang dua tadi itu Pak? Ya, selain itu pembinaan di rumah Pak, terutama orang tua kan di sekolah, siswa di sekolah kan hanya dari pagi sampai siang kan. Selanjutnya mereka tuh lebih banyak di rumah. Mungkin saya akan lakukan pembinaan memanggil orang tua siswa untuk ke sekolah dan kita menyatukan persepsi lah atau menyatukan komitmen kita untuk kebaikan anak-anak gitu. Untuk edukasinya ini juga sama. Iya. Berarti dari yang saya dengar tadi Pak, berarti Bapak sudah mencoba akan melakukan 3 hal Pak ya. Ya. Yang satu Bapak perlu melakukan sosialisasi atau edukasi bahwa vape itu buruk untuk kesehatan gitu Pak ya. Kemudian kedua itu Bapak akan melaksanakan bimbingan konseling ya. Dan yang ketiga Bapak akan melaksanakan pertemuan bersama orang tua siswa gitu ya. Nah kira-kira Pak ya, dari ketiga strategi ini yang Bapak akan lakukan, yang mana yang Bapak ingin lakukan lebih dulu, yang paling cepat Bapak lakukan? Paling cepat sebelum mereka lebih jauh Pak ya. Ya. Kalau di sekolah kan sudah pasti akan kita perketat lah, terutama mungkin pagi sebelum
mulai pelajari kita periksa tasnya dulu supaya tidak ada alat itu lagi. Karena itu sudah disita kemarin, sudah tidak ada lagi, sudah disita sekolah. Jadi yang paling pertama ada orang tuanya harus dipanggil dulu. Ya, itu yang paling ampuh Ya, seperti itu. paling ampuh dulu karena biarpun di sekolah mereka tidak misalnya, tapi kalau di rumah sama aja begitu Pak. Jadi itu dulu dilakukan, baru nanti kita susul dengan edukasi dan bimbingan konseling. Ya. Nah, dari memanggil orang tua siswa Pak, untuk kita menyamakan persepsi Pak, alasan yang paling kuat kira-kira Pak untuk memanggil orang tua siswanya Pak? Alasan yang paling kuat ya tentu saja Pak, kontrol anak ya, karena kita kalau sudah di luar jam sekolah kan tidak bisa mengontrol anak Pak. Apalagi kalau saya sendiri rumahnya jauh Pak, di Gianyar, bukan satu Banjar atau bukan satu desa gitu. Iya, ya. Rumah saya kan jauh di kota Gianyar, jadi tidak bisa mengawasi anak-anak. Khawatir, karena kekhawatiran itu mereka itu jadi makin apa ya, kayak Feb ini kan dia apa namanya, mungkin bebas kenal ya, sebebas bebas, terus dia kalau udah sekali kayak rokok kan ketagihan gitu ya, itu takutnya ketagihan mereka begitu. Makanya jadi supaya pengawasannya itu dua arah ya, di rumah di sekolah juga. Jadi itu yang Bapak ingin tekankan. Nah, kira-kira Pak, dari strategi yang akan Bapak lakukan ini, ada tidak dukungan dari teman-teman, dari rekan guru atau dari orang tua nanti yang akan membuat strategi yang Bapak lakukan ini menjadi nyata dan maksimal? Ya. Dukungan kira-kira dari rekan guru ada Pak? Tentu saja Pak, dari kepala sekolah atau dari teman-teman guru sudah pasti. Setiap ada masalah itu kan kita rembuk, kita menyampaikan ada masalah seperti ini, bagaimana kira-kira solusinya. Nah, dari sekian 3 solusi tadi itu ada masukan juga dari teman-teman guru Pak. Itu Berarti secara kontinu dilakukan. Ya. Bagaimana Pak? Jadi hari ini Bapak sudah menemukan solusi-solusi gitu. ya sudah dipikirkan Ya, solusi ya. berarti ada 3 solusi yang Bapak akan langsungkan nanti. Gitu Ya. ya. Jadi bagaimana Pak rasanya sudah berjalan hari ini? Ya lebih baik lah. Ada kira-kira jalan keluar gitu Pak. Ya Luar untuk biasa sekali ya. ya. Jadi praktik coaching ini seperti itu Pak. Jadi coach itu memang selalu ingin fasilitasi gitu ya. Dengan pertanyaan yang mungkin Bapak bisa menggali informasi, menggali solusi yang nantinya akan Bapak lakukan gitu ya di lapangan, supaya nanti bisa lebih maksimal gitu ya strategi atau apa yang Bapak ingin lakukan di lapangan. Ya, terima kasih Pak. Bagaimana, sudah lega kan perasaannya hari ini? Ya, Sudah tinggal kita tindak lanjuti saja Pak. Ya, mudah-mudahan apa harapan ke depan Bapak di kelas nanti bisa disambut oleh rekan-rekan dan juga kepala sekolah Pak ya. Ya, Baik, terima kasih Pak. terima kasih Pak. Ya, Sudah coaching hari ini. ya. Tutup hari ini dengan Parmasanti Pak. Oh, santai.